Bab 386. Sekte Pedang. Menyerah untuk apa? Di dalam menara penjara alam, suara Jen tiba-tiba terdengar. Mileye, apakah kamu masih seorang laki-laki? Diamlah. Mileye tiba-tiba berkata dengan marah. Jen, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Jen mencibir, ayo, naik ke lantai 4. Sudut mulut Mileye berkedut sedikit. Sial, wanita ini benar-benar merepotkan. Karena yang bisa dia yakini adalah dia pasti tidak akan bisa mengalahkan wanita ini sekarang. Wanita itu diabaikan karena pria di depan gerbang batu di kejauhan sedang berjalan ke arahnya. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Agung Erlu, apakah kamu dari mana dia berasal? Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu. Mileye tersenyum kecut. Pada saat ini, pria itu telah berjalan di depannya, tangan kanan pria itu terentang, dan sebuah gambar besar muncul di depan Mileye. Gambar tersebut menunjukkan seorang wanita dengan rok polos, dan wanita bergaun polos memegang pedang di tangan kanannya. Melihat wanita ini, Mileye tercengang. Karena wanita ini adalah wanita misterius yang bergaun polos. Di depan Mileye, pria itu menunjuk Mileye dan tiba-tiba berkata, manusia, apakah pedangmu adalah pedang di tangan wanita ini? Itu kata-kata manusia. Mileye sedikit ragu karena dia tidak yakin apa hubungan antara wanita bergaun polos itu dengan pihak lain. Sebelumnya, Jen mengatakan bahwa pihak lain telah dimusnahkan, jika yang melakukan ini adalah wanita bergaun polos itu. Kemudian dia mengaku, itu sama saja dengan kematian. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba maju selangkah, jawab aku. Suaranya seperti lonceng, memekakkan telinga. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Dia tahu, dia tidak bisa menyembunyikan fakta ini, karena pedang yang baru dikeluarkannya adalah pedang wanita bergaun polos. Mendengar kata-kata Mileye, pria itu menyingkirkan gulungan itu dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mendengar itu, hati Mileye tiba-tiba lega, sepertinya klan misterius ini tidak dihancurkan oleh wanita bergaun polos. Kalau tidak, ini akan ribet. Mileye menarik kembali pikirannya, dan dia mengikuti pria jangkung itu ke dalam gerbang batu lagi. Segera, keduanya datang ke aula dengan puluhan peti mati. Pria jangkung itu duduk di kursi, dan dia menatap Mileye, apa hubunganmu dengannya? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku kultivator pedang, dia mengajariku tahu pedang. Pria jangkung itu menatap Mileye untuk waktu yang lama, dan akhirnya, ekspresinya melunak di mana dia sekarang. Mileye menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Mengatakan itu, dia menghadap pria jangkung itu, apakah senior mengenalnya? Pria jangkung itu sedikit mengangguk, aku tahu, saat itu, klan kami dalam bahaya besar. Karena bantuannya, klanku dapat mempertahankan jejak dupa. Tanpa dia, klanku akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Mendengar ini, Mileye sedikit penasaran, dia menyelamatkan keluarga senior. Dalam kesannya, wanita bergaun polos tidak seperti orang yang suka berbuat baik. Namun, di kesan orang ini wanita bergaun polos sangat baik padanya. Pria jangkung itu melirik Mileye, kenapa kamu ada di sini? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, dunia kecil ini kebetulan muncul di sini, jadi teman-temanku dan aku ingin datang dan melihatnya. Mendengar ini, pria jangkung itu mengerutkan kening, di mana tempat ini? Mileye sedikit terkejut, senior tidak tahu di mana tempat ini. Pria jangkung itu menggelengkan kepalanya, sebelumnya,
aku sedang tidur nyenyak, dan kedatangan kalian membangunkanku." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior tidak ada di sini sebelumnya." Pria jangkung itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan meliriknya. Setelah beberapa saat, kerutannya semakin dalam, jadi, formasi telah menghilang. Formasi menghilang. Mileye tersenyum pahit, "Senior, bisakah kamu menjelaskan sedikit lagi?" Pria jangkung itu melirik Mileye, "Untuk melindungi diri kami, klanku menggunakan formasi besar untuk menyembunyikan seluruh dunia, dan kemudian melayang di Star Territory yang luas. Sekarang, seharusnya itu telah melayang ke Star Territory-mu. Dan sekarang setelah formasi rusak, seharusnya Master yang akan memperingatkan wilayah bintangmu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa rencanamu selanjutnya, Senior?" Pria jangkung itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Sekarang formasi besar itu hilang. Jika terus melayang, itu akan sangat berbahaya." Mileye tersenyum pahit, "Jika Senior ingin tinggal di Star Territory ini, aku khawatir akan ada banyak masalah." Sekarang pasukan di wilayah utara pada dasarnya menatap dunia kecil ini. Dapat dikatakan bahwa jika pria jangkung ini ingin tinggal di sini, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Pria jangkung itu berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, membunuh beberapa orang, dan kemudian bisa mendapatkan pijakan lagi." "Mileye." Pria jangkung itu tiba-tiba berkata lagi, "Dunia ini dulunya wilayah klan kami. Di utara, dulu ada sekte kultivator pedang. Ketika dia datang ke sini, tujuannya adalah untuk pergi ke sekte itu, namun sekarang, sekte itu telah dihancurkan, tetapi kamu dapat pergi dan melihat, mungkin ada beberapa kejutan." "Ke utara." Mileye membungkuk sedikit, "Terima kasih." Pria jangkung itu mengangguk, "Ada beberapa orang luar di dunia ini, dan beberapa tidak lemah. Aku perlu memulihkan diri untuk saat ini. Aku tidak dapat menyerang terlalu banyak. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika ada bahaya, kamu bisa datang ke sini." Mileye berkata dengan cepat, "Terima kasih. Senior, berhati-hatilah." Setelah berbicara, dia pamit. Di aula, pria jangkung itu sekali lagi mengeluarkan potret wanita bergaun polos. Memandangi wanita bergaun polos di potret itu, pria jangkung itu termenung. Saat itu, pedang wanita inilah yang menyelamatkan keluarga mereka. Itu hanya pedang. Setelah Mileye meninggalkan lereng gunung, dia langsung pergi ke utara. Dia juga penasaran kemana wanita bergaun polos itu pergi. Tampaknya memikirkan sesuatu. Mileye tenggelam ke dalam tubuhnya dan mencibir, "Jen, aku telah selamat dari bahaya lagi, apakah kamu marah?" Jen tidak menjawab. Mileye berkata lagi, "Jen, kamu sangat jahat, kamu akan dihukum di masa depan." Jen tiba-tiba berkata, "Masuk dan pukul aku kalau bisa." "Masuk." Mileye mencibir, "Aku tidak akan masuk." Jen berkata pelan, "Aku tidak percaya bahwa keberuntungan besar ini akan selalu berada di sisimu." Mileye tersenyum, "Aku beruntung, ini akan membuatmu marah." Sekarang dia sangat kesal melihat Jen ini, wanita ini selalu berusaha menyakitinya. Sangat tidak mungkin untuk dikalahkan, jika tidak, dia pasti akan masuk dan membunuh orang ini. Jen juga tidak berbicara dengan Mileye, karena dia mengetahui bahwa orang ini murah, dan secara lisan, dia tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Mileye juga tidak terjerat dengan Jen lagi. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa reruntuhan yang ditinggalkan. Jelas, dunia kecil ini tidak hanya terbatas pada pria jangkung, tetapi juga beberapa makhluk lain. Sayangnya, itu tampaknya telah hilang. Persis seperti ini, sekitar 1 jam kemudian, Mileye berhenti, dan di depannya beberapa ratus meter jauhnya,
ada pedang raksasa yang mengangkat langit tergantung di udara. Pedang itu setidaknya memiliki panjang 100 meter, dan itu digantung terbalik. Dan di bawah pedang, adalah platform bundar besar, di atas platform bundar ada reruntuhan. Jelas, ini seharusnya kultivator pedang yang dikatakan pria jangkung itu. Mileye berjalan mendekat, dan di jalan, dia melihat beberapa tulang putih, sepertinya dia sudah lama mati. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke gerbang gunung. Satu sisi gerbang runtuh. Di antara puing-puing yang runtuh, Mileye melihat sebuah kayu. Di kayu itu, ada dua tulisan. Satu kata, Sekte Pedang. Sekte Pedang. Mileye terdiam sejenak, lalu melanjutkan, dan di sekelilingnya, ada banyak tulang putih dengan pedang di tangan mereka. Jelas, mereka bertarung sebelum mati. Pasti ada pertempuran yang mengerikan di sini. Mileye melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia berjalan cepat ke puing-puing. Di sebelah puing-puing, ada mayat. Mayat ini bukan mayat manusia, tetapi monster. Bentuknya seperti cacing, badannya agak besar, dan masih ada aura aneh di badannya. Mileye hendak masuk untuk melihat lebih dekat. Tetapi suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar, "Apakah kamu ingin mati?" Mileye sedikit membeku, lalu berkata, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Dewa Agung Erlu berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu adalah gas yang paling beracun. Jika kamu menghirupnya, bahkan jika kamu tidak mati, tubuhmu tidak akan mampu menahannya." Ekspresi wajah Mileye sedikit berubah. Apakah ada begitu menakutkan? Dewa Agung Erlu mencibir, "Tidak menakutkan. Jika kamu tidak memiliki aura chaos di sekitarmu, kamu pasti sudah mati sebelum bisa mendekat." Berbicara tentang ini, Dewa Agung Erlu berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Benda asing ini agak aneh, tidak seperti monster biasa. Sekte ini seharusnya dihancurkan oleh benda asing ini." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah Dewa Agung Erlu tidak pernah melihatnya?" Dewa Agung Erlu berkata, "Tidak. Namun, Dewa Agung Silu seharusnya pernah melihatnya." Kenapa? Mileye sangat bingung. Karena dia agak istimewa. Dewa Agung Erlu berkata, "Jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengannya, akan ada manfaat yang tak ada habisnya." Mileye berkata dengan suara rendah, "Kamu juga melihatnya. Bukannya aku ingin menjadikannya musuh, tetapi dia yang terus ingin membunuhku lagi dan lagi. Memiliki hubungan yang baik dengannya. Aku tidak begitu berharap." Dewa Agung Erlu berkata, "Itu urusanmu, aku hanya memberi saran." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Metode khusus seperti apa yang dia miliki?" Dewa Agung Erlu berkata, "Kamu akan tahu di masa depan, dan tidak ada artinya memberitahumu sekarang." Mulut Mileye berkedut sedikit, berbicara untuk waktu yang lama seperti tidak mengatakan apa-apa. Mileye memandangi monster aneh di depannya, dan monster itu masih mengeluarkan aura aneh itu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Dewa Agung Erlu, bolehkah aku menyimpan aura ini?" Dewa Agung Erlu berkata, "Kamu tidak punya apa-apa untuk menyimpannya. Jika kamu memiliki lebih sedikit, bahkan dunia ini dapat dihancurkan. Apa yang akan kamu gunakan untuk mengemasnya?" Mileye berkata, "Apakah bisa menggunakan pagoda penjara alam?" "Tidak bisa." Dewa Agung Erlu berkata dengan sungguh-sungguh, "Linsi ada di lantai 1, dia tidak bisa menahan hal ini." Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, "Lantai 3. Mileye mengangguk. Dewa Agung Erlu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu bisa mencoba, tapi lindungi dirimu dulu dengan aura chaos." Mileye mengangguk, lalu mengaktifkan aura chaos, dan dengan hati-hati membawa mayat monster itu ke lantai 3 menara penjara alam.
Benda ini mungkin akan sangat berguna di masa depan. Mileye melanjutkan dan berjalan selama sekitar 1/4 jam. Dia tiba-tiba terpana, dan kemudian berhenti. Tidak jauh di depannya, ada patung seorang pria. Pria itu memegang pedang, melihat ke depan, dan ada seorang pria kecil yang bersandar di kepalanya di pundaknya. Bersambung.